Senyum gembira, lihat wajahku, tertawa riang, wajah berseri. Hidupku telah bebaslah, kini hidupku penuh bahagia. Oleh darahnya ku telah ditebus. Layang-layang benang panjang, layang-layang benang panjang, ku tarik kencang sekali, putus di tangan. Layang-layang, layang-layang yang ku sayang, jauh tinggi melayang, akhirnya jatuh di hutan. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Layang-layang yang Kusayang dalam acara 10 menit bersama Pendeta Evangston Manopo. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di Manado, layang-layang diistilahkan dengan falinggir. Falinggir atau layang-layang adalah suatu permainan yang sangat menarik dan sangat menyenangkan. Kus Plus pernah membuat sebuah lagu dengan judul Layang-layang yang Kusayang. Di dalam permainan layang-layang ini ada dua hal yang penting yang menyangkut terbang tingginya sebuah layang-layang. Yang pertama adalah tarikan dari bawah dan tiupan angin ke atas. Dengan permainan layang-layang ini, maka orang-orang akan menikmati keindahan alam di sekitarnya, karena biasanya dipermainkan tidak di tengah-tengah rumah atau di tempat yang sempit, tetapi selalu di daerah yang luas seperti di lapangan ataupun di tepian pantai. Ketika saya masih bersekolah di Taman Kanak-kanak di Manado, ayah saya pernah membuat sebuah layang-layang berupa pesawat terbang dengan ukuran yang cukup besar, dan layang-layang pesawat terbang ini diterbangkan di lapangan Sario di kota Manado. Sangat menyenangkan melihat permainan layang-layang ini, karena di situ terlihat bagaimana sebuah pesawat terbang yang terbuat dari bahan-bahan seperti bambu-bambu kecil, kemudian dengan kertas-kertas fuya atau kertas-kertas yang tipis berwarna-warni, dan itu diterbangkan dengan seorang memegang benang yang cukup besar, benang katun, dan sementara yang satu lagi di jarak yang kejauhan memegang layang-layang itu, lalu ditarik dan dia terbang ke atas. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Kus Plus juga membuat sebuah lirik lagu dan menyanyikannya dengan kata-kata layang-layang yang kusayang, jauh tinggi melayang, benang panjang ikut melayang, dan seterusnya. Tetapi dalam kisah lagu Kus Plus ini, layang-layang tersebut ditarik kencang dan putus di tangan. Akhirnya layang-layang tersebut terbang dan menghilang, akhirnya jatuh di hutan. Di dalam kehidupan kekristenan, orang Kristen itu juga dapat menjadi gambaran dari sebuah layang-layang. Dia akan mengalami berbagai hal di dalam kehidupannya. Satu hal seperti dia ditarik dari dunia ini oleh keinginan-keinginan duniawi, tetapi dia juga didorong
atau ditiup oleh angin ke atas awan-awan, bahkan sampai menuju ke ketinggian yang sangat tinggi, dan menggambarkan tentang kehidupan orang Kristen yang juga suatu saat ketika dia layang-layangnya dia putus dan jatuh di hutan atau dia kehilangan, maka kita orang Kristen tidak akan jatuh ke hutan, tetapi kita akan diangkat ke surga yang kekal. Dua hal yang penting yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini adalah tarikan dari bawah dan tiupan ke atas. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, apalagi di saat ini, di zaman kita menjalani kehidupan yang begitu berat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka tarikan-tarikan dari dunia ini begitu kuat menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan membuat kita akan jatuh, dan membuat kita akan kehilangan segala hal. Tetapi dengan adanya kekuatan dari atas, oleh karena digambarkan dengan tiupan angin itu, kita juga akan berhadapan dengan situasi di mana kita akan diangkat dan akan dimuliakan oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di sana dikatakan tentang suatu keberadaan yang kita alami, dan disebut di situ bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat 13, menanggungnya. di sana dikatakan tentang suatu keberadaan yang kita alami, dan disebut di situ bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi dari kemampuan kita, dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Sebagai orang Kristen, maka kitalah yang harus menjadi layang-layang yang terbang tinggi, melayang-layang di udara, dan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Dalam keberadaan kita, segala kesulitan yang kita alami, baik sakit penyakit, keadaan ekonomi yang merosot, kehilangan pekerjaan, turunnya upah, bahkan semua sakit penyakit, bahkan semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, itu sebagai ungkapan atau sebagai diilustrasikan sebagai tarikan dari dalam dunia ini. Tetapi di satu pihak kita memiliki Tuhan yang memberikan kepada kita keselamatan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 diungkapkan apa tujuan Tuhan menyelamatkan kita oleh anugerahnya, yaitu supaya kita semua menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita selalu akan diarahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Kesimpulan bagi kita bahwa jikalau kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah membuka hatinya, sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka kita pun tidak perlu takut dengan segala keberadaan yang kita hadapi. Walaupun kita ditarik dari dunia ini, tapi kita ditiup untuk pergi ke atas. Kita akan diangkat untuk kemuliaan Tuhan melalui setiap kegiatan-kegiatan kebaikan, kebajikan, dan semua hal yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya renungan pada kesempatan ini dengan
judul Layang-Layangku Sayang boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita tetap setia karena Tuhan selalu setia kepada kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami renungkan saat ini, bahwa kami digambarkan sebagai layang-layang yang ditarik dari dunia tetapi ditiup oleh angin ke atas. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, dan kami boleh berkenan kepadamu dan menjadi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, yang Engkau selamatkan oleh anugerah-Mu, bukan karena usaha dan perbuatan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hari ini, hari tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan memberikan kami segala hal yang Tuhan inginkan kami lakukan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senyum gembira, lihat wajahku, tertawa riang, wajah berseri, hidup